Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa sholat maghrib berjamaah, kemudian kita melanjutkan dengan ngaji bareng, ngaji bab masalah fikih ibadah, yang mana pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab sebelumnya, yaitu tentang masalah bagaimana cara sholat. Dan kita sudah sampai kepada bab masalah kunut. Kemarin yang sudah dibahas adalah niat, kemudian takbir, kemudian membaca doa iftitah, kemudian membaca ta'awud, membaca al-fatihah, membaca amin, membaca surat pendek, kemudian ruku', kemudian iktidal. Nah, kalau di sholat subuh ini ada kunut, meskipun kita harus tahu bahwa di antara umat Islam itu ya beda tentang masalah kunut. Ada yang melakukan kunut subuh dan menganggap kunut subuh itu sunnah. Ada pula di antara saudara kita yang menganggap bahwa kunut subuh tidak sunnah, bahkan ada yang sampai mengatakan bid'ah. Dan ini adalah masalah fikih. Jadi nggak usah heran, nggak usah kaget kalau masalah fikih. Berkali-kali saya sampaikan, pasti konsekuensinya ada perbedaan, dan perbedaan itu bukan diada-adakan tapi memang ada, dan kita yang mengetahui akan perbedaan itu harus berlapang dada, bijak, tidak gampang menyalahkan, karena perbedaan itu adalah rahmat dan masing-masing pendapat yang berbeda itu punya dalil masing-masing. Makanya saya awali dengan apa yang disebutkan dalam Sunan Al-Baihaqi dalam kitab Jami'ul Hadis, Jami'ul Ahadis, dikatakan kalau kita berbicara tentang kunut subuh, in qanata fil fajri fahasanun wa illam yaknut fahasanun. Jika ada orang melakukan sholat subuh dia pakai kunut subuh, maka itu baik. Begitu juga ketika ada orang dia sholat subuh terus gak pakai kunut subuh, maka itu juga baik. Jadi intinya yang penting itu sama-sama sholat subuh, mau kunut ataupun tidak gak masalah. Yang gak baik dan yang salah itu adalah yang gak sholat subuh. Tinggal kita itu ikut apa yang dilakukan imam. Kalau imamnya kunut, wis manut aja. Kalau misalkan imamnya nggak kunut, ya sudah nggak usah kunut. Meskipun kalau seandainya imam kunut terus masih ada saya nggak kunut, itu pun nggak masalah. Karena masalah kunut itu hanyalah masalah sunnah atau tidak, gitu saja. Jadi kalau dulu ribut sekali antara kunut subuh atau tidak antara NU dan Muhammadiyah. Jadi NU dan Muhammadiyah dulu tentang masalah kunut subuh itu ribut, rame, saling tuduh. Tapi alhamdulillah sekarang ya tidak ada yang ribut masalah kunut subuh. Kenapa?
NU dan Muhammadiyahnya sama-sama nggak ada yang sholat subuh. Makanya akhirnya nggak ribut lagi sekarang ya. Yang biasanya ribut itu sudah nggak ada. Makanya kita ya kalau bisa jangan sampai kita melihat perbedaannya, justru kita harus lebih menampakkan persamaannya. Oh, yang penting sama-sama sholat subuh, oke. Yang harus kita perhatikan itu yang nggak sholat itu harus kita ajak bareng-bareng supaya sholat subuh. Nah, ketika kita berbicara tentang kunut subuh, para ulama itu berbeda pendapat di antara 4 mazhab. Jadi kalau secara singkat, kalau mazhab Hanafi itu mengatakan bahwa kunut subuh itu tidak sunnah. Bahkan ada yang mengatakan bid'ah. Makanya nggak usah kaget kalau misalkan ada yang mengatakan kunut subuh nggak sunnah, kunut subuh bid'ah. Nggak usah baper. Ya sudah, berarti mereka itu pakai pendapat dari mazhab Hanafi. Ada lagi mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini mensunnahkan kunut subuh, cuma tempat kunutnya itu berbeda dengan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i juga mensunnahkan kunut subuh, cuma ketika kunut subuh itu setelah ruku. Habis ruku, kemudian i'tidal, sami'allahu liman hamidah, kemudian diangkat tangannya. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i, baru sujud. Berbeda dengan mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki, kunut subuhnya sebelum ruku. Ya, jadi habis baca Fatihah, habis surat pendek, kunut dulu baru ruku. Jadi sama-sama mensunnahkan kunut subuh, cuma letak kunut subuhnya beda. Mazhab Maliki sebelum ruku, mazhab Syafi'i setelah bangun dari ruku. Ada lagi mazhab Hambali. Kalau mazhab Hambali ini mengatakan tidak sunnah kunut subuh, tapi yang sunnah itu kunut nazilah. Kunut nazilah ini adalah kunut yang dilakukan misalkan terjadi bencana. Misalkan yang sekarang terjadi banjir bandang, boleh seandainya maghrib tadi kunut nazilah. Boleh kalau seandainya isya nanti kunut nazilah. Subuh besok kunut nazilah. Duhur, asar boleh kunut nazilah. Sholat Jumat kunut nazilah. Jadi tidak hanya di waktu subuh, tapi semua sholat dianjurkan kunut nazilah kalau misalkan terjadi bencana, perang, dan lain sebagainya. Jadi yang sunnah adalah kunut nazilah, tapi kalau kunut subuh tidak sunnah. Dan inilah perbedaan di antara 4 imam mazhab. Kita mau ikut yang manapun, boleh yang mana saja. Ya, mau ikut yang berpendapat bahwa kunut subuh itu sunnah, boleh, bagus. Mau ngikut pendapat yang mengatakan kunut subuh tidak sunnah, juga boleh, bagus. Semuanya juga memiliki pendapat. Dan di antara dalil yang dipakai oleh ulama yang mengatakan bahwa kunut subuh itu sunnah, itu adalah ini. Wa an Anas bin Malik qala ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Rawahu Ahmad wal Bazzar. Jadi dikatakan bahwa Rasulullah senantiasa melakukan kunut subuh sampai beliau itu meninggal dunia. Dan hadis ini juga dikuatkan di hadis yang lain, yaitu hadis riwayat Al-Bazzar yang mengatakan wa an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qannata hatta mata wa Abu Bakrin hatta mata wa Umar hatta mata. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu kunut sampai beliau meninggal. Begitu juga Abu Bakar kunut sampai beliau meninggal. Umar juga kunut sampai beliau meninggal. Dan dikatakan bahwa perawinya dinilai terpercaya. Maka akhirnya dalam mazhab Syafi'i, dari dalil-dalil yang saya sampaikan mengatakan bahwa kunut subuh itu adalah sunnah. Bahkan sunnahnya itu sunnah ab'ad. Jadi sunnah itu ada 2, sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad ini sunnah yang kalau misalkan lupa tidak dilakukan, maka dianjurkan sujud sahwi. Sunnah hayat adalah sunnah yang kalau misalkan dia lupa tidak melakukan, tidak dianjurkan sujud sahwi. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan hadis tadi itu dhaif, maka akhirnya tidak diamalkan. Artinya apa? Kunut subuh tidak sunnah. Jadi terkadang hadisnya sama, tapi penilaian ulama terhadap hadis yang sama itu beda.
Kadang-kadang ulama A mengatakan sahih, kadang ulama B mengatakan dhaif, maka sehingga bisa muncul pendapat yang berbeda. Tapi masalah perbedaan pendapat dari imam-imam mujtahid ini sudah dapat legalitas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ijtahada fa asaba falahu ajrani. Siapa yang berijtihad kemudian benar dapat 2 pahala, kata Rasulullah. Wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahidun. Siapa yang berijtihad kemudian salah maka dapat 1 pahala. Jadi kalau kita ikut pendapat yang kunut subuh sunnah, kok ternyata kunut subuh itu tidak sunnah, maka tetap dapat pahala, tidak dosa, tapi dapatnya berapa? 1. Kok yang ikut kunut subuh ternyata benar, maka dapat pahalanya berapa? 2. Begitu juga sebaliknya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu secara singkat tentang perbedaan di antara ulama tentang masalah kunut subuh. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, kunut subuh itu sunnah abad. Kok ada orang tidak kunut subuh, maka dianjurkan sujud sahwi. Ya, kalau seandainya tidak sujud sahwi bagaimana? Tetap sah sholatnya. Kenapa? Sujud sahwi pun itu hukumnya sunnah. Sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan 2 kali sebelum salam, ya, setelah tasyahud. Fil alamina innaka hamidum majid. Sujud 2 kali. Jadi di antara yang kita dianjurkan sujud sahwi, selain lupa kunut subuh, lupa tasyahud awal, lupa rokaat, itu juga dianjurkan sujud sahwi. Contoh, ini kalau praktik dalam mazhab Syafi'i, kita enggak berbicara pendapat yang tidak mengatakan sunnah. Kalau pendapatnya mengatakan tidak sunnah, wis gak ada masalah. Tapi kan di antara jamaah ini ada yang kunut kan? Ada yang enggak kunut? Ada. Yang enggak kunut dilihat saja sebagai apa? Tambahan wawasan tentang masalah kunut subuh. Jadi bagi yang mengamalkan kunut subuh, contohnya seperti ini, kok lupa ketika rokaat kedua habis ruku, sami'allahu liman hamidah, lupa, dia sujud, Allahu Akbar, jamaahnya kemudian subhanallah. Ketika dia sudah masuk ke sujud, maka tidak boleh berdiri lagi. Kenapa? Dia sudah masuk ke rukun. Jangan sampai berdiri. Kenapa? Karena kunut itu sunnah, gak boleh mendahulukan sunnah daripada yang rukun. Harus rukun yang didahulukan. Berbeda kalau misalkan belum sempat sujud, rukuk dulu, sami'allahu liman hamidah, belum nyampe ke tempat sujud, Allah subhanallah, boleh diangkat. Ini bagi yang berpendapat bahwa kunut subuh sunnah. Begitu juga dengan tasyahud awal. Tasyahud awal juga begitu. Harusnya ini tasyahud awal, kok ini ternyata lupa, dia sudah berdiri tegak, Allahu Akbar, meskipun makmum mengatakan subhanallah, gak boleh duduk. Kenapa? Tasyahud awal hukumnya sunnah, berdiri ini hukumnya wajib alias rukun. Gak boleh mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Tapi nanti kalau lupa dianjurkan untuk sujud sahwi. Berbeda kalau misalkan masih separuh, Allah subhanallah, duduk. Kenapa? Belum masuk ke rukun berikutnya, jadi boleh kembali ke duduk tasyahud awal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini ada pertanyaan tentang masalah kunut subuh? Monggo kalau ada. Ada? Ini ada yang kunut apa enggak di antara yang hadir? Ada? Ada. Ada yang enggak kunut? Ada. Kalau enggak kunut kan enggak perlu tak praktekkan, ya. Kan wis jelas ya. Wis langsung aja. Dan itu enggak masalah. Intinya yang lebih enak itu imamnya ngapain, ikutin. Kenapa? Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu dipilih untuk diikuti. Wis imamnya kunut, kunut aja enggak apa-apa. Imamnya enggak kunut, ya wis enggak usah kunut. Wong pernah dicontohkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah sholat di tempat yang jamaahnya itu bermadzhab Hanafi, tidak kunut. Dan pada waktu itu yang ditunjuk sebagai imam adalah Imam Syafi'i. Santri-santri yang mengikuti Imam Syafi'i sudah siap-siap kunut di rukuk yang kedua itu. Ternyata apa? Ketika setelah bangun dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, Imam Syafi'i sujud.
sehingga membuat santri-santrinya bertanya-tanya. Setelah selesai sholat nanya, wahai imam, kata engkau kunut subuh sunnah, lah kenapa engkau tadi kok tidak kunut? Saya menghormati Imam Hanafi yang berpendapat bahwa kunut subuh tidak sunnah. Jadi kalau kayak gitu adem, enak. Pernah juga terjadi di Indonesia, Syekh Sudes pernah ngimami di Masjid Istiqlal. Kita tahu kalau Syekh Sudes ngimami di Masjidil Haram, bismillahnya itu sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Biasanya gitu. Tapi ketika ngimami di Masjid Istiqlal, bismillahnya dijaharkan. Kenapa? Syekh Sudes bijak orangnya. Beliau faham kalau di Indonesia ini mayoritas mazhab Syafi'i. Maka akhirnya ketika ngimami, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan itu masih terdokumentasikan di YouTube, bisa di searching. Syekh Sudes ngimami Masjid Istiqlal. Nah, harusnya seperti itu. Karena kalau misalkan seperti itu, saling menghargai, yang dilihat itu adalah persamaan, maka insya Allah Islam itu adem, gak ribut, cuma masalah-masalah kecil. Makanya Islam itu kok gak jaya-jaya. Soalnya apa? Masalah kecil diributkan terus. Cuma masalah turun saat sujud, apakah lutut duluan atau tangan duluan, itu wes ribut aja. Padahal yang ribut itu ya gak sholat, ya. Gak usah, yang penting sujud. Masalah turun itu masalah afdholiyah. Apakah nanti turun dengan lutut terlebih dahulu atau dengan tangan terlebih dahulu, nanti akan ada pembahasannya setelah bab kunut ini. Tapi sebelum saya lanjutkan ke bab sujud, sampai di sini tentang masalah kunut, apakah ada pertanyaan? Monggo, monggo silakan. Gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan tentang hadis sahih yang masalah kunut. Yang saya tanyakan itu kan ada 4 madhab, salah madhab Syafi'i yang disunahkan, yang 3 madhab itu yang tidak mensahihkan. Kira-kira di mana letak yang 3 madhab ini yang tidak mensahihkan hadis tersebut? Terus yang kedua, menurut pendapat Ustadz pribadi ini, kira-kira yang mana? Ke yang Syafi'i atau ke mana Ustadz? Kami sebagai jamaah ini biar ada sedikit panduan. Terima kasih. Oke, perlu saya koreksi tadi, 3 mazhab mengatakan tidak sunnah. 3 mazhab itu apa saja Pak? Hanafi, Hambali, satu lagi? Maliki mengatakan sunnah. Coba dicek ya, searching ulang. Itu dicek lagi ya, yang di situ. Itu dicek ulang, yang di searching, karena di Google belum tentu benar ya. Jadi yang mengatakan sunnah 2 mazhab. Mazhab Syafi'i cuma tempatnya setelah ruku'. Mazhab Maliki mensunnahkan cuma sebelum ruku'. Sedangkan yang tidak sunnahkan, kok repot. Sedangkan yang mengatakan tidak sunnah 2 mazhab. Mazhab Hanafi, dan yang kedua adalah mazhab Hambali. Beliau mengatakan yang sunnah itu hanyalah apa? Kunut nazilah. Oke, ini kalau saya baca satu-satu nanti akan muncul sebenarnya. Cuma tidak saya baca. Kenapa? Nah ini. Nah ini. Loh, belum muncul. Oke. Loh, dari tadi nggak muncul? Hah? Muncul. Nah, oh ini yang enggak. Nah ini teksnya ya. Jadi jangan teks terjemah, langsung teks Arabnya. Ini berarti kitab aslinya ya. Oke, ini dikatakan dalam Syarah Sahih Muslim. Jadi ada hadis Bukhari yang mensyarahi itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada Sahih Muslim itu yang mensyarahi adalah Imam Nawawi. Jadi kalau 2 hadis ini sama-sama berpendapat, oke, dua-duanya itu istilahnya adalah muttafaq alaih. Nah, di Syarah Sahih Muslim itu dikatakan, was sahih anna hadza mustahabbun la syartun walau tarakal kunut fis subhi sajada lisyahwi. Jadi sunnah untuk kunut subuh. Kalau seandainya lupa kunut subuh, maka hukumnya dianjurkan untuk sujud sahwi.
Ini menurut mazhab Hanafi, katanya Imam Nawawi. Wa dhahaba Abu Hanifah wa Ahmad wa akharun ila annahu la kunuta fi subhi. Menurut Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, ada kan teksnya? Baris ketiga. Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah mengatakan la kunuta fi subhi, gak ada kunut di salat subuh. Berikutnya waqala Malik, baris keempat. Waqala Malik yaqnutu qabla ruku', kunut tapi sebelum ruku'. Berarti itu harus dikoreksi ya. Jadi belum tentu kalau searching di Google itu ternyata sahih, kita langsung lihat teksnya. Dan ini keterangan ulama. Saya ulangi lagi, yang berpendapat sunnah adalah mazhab Syafi'i, cuma sunnah kunut subuhnya setelah bangun dari ruku'. Kalau mazhab Maliki juga mengatakan sunnah, cuma kunut sebelum ruku'. Yang mengatakan tidak sunnah dua mazhab, yaitu Hanafi dan Imam Ahmad. Dan ini dari mana kok bisa beda? Dari penilaian hadis tadi. Kalau yang dua mengatakan sahih, mengatakan tadi itu sahih. Kalau yang tadi mengatakan ini dhaif, karena penilaian mereka. Dan kita gak wajib mengerti ini kan nanti ada sanadnya, ini hafalannya gak kuat menurut si ulama ini, ternyata menurut si ulama ini hafalannya kuat, makanya akhirnya nanti penilaiannya berbeda. Oke, ada pertanyaan yang lain? Monggo. Ada? Ini kok pada melotot semuanya ya? Iki tak pulang kalau nggak. Lu nyantai, iki kita jawab ilmiah, betul Pak Ge? Nek nggak cocok tak tunjukkan secara ilmiah ini teksnya gitu. Jadi menurut saya nggak boleh, kalau menurut saya itu nggak boleh. Lah kalau Ustadz, oh ya Bapak tadi nanya ya, kalau Ustadz condong kemana? Saya lahir itu di Madura. Tahu Madura? Madura itu mayoritas NU. Muhammadiyah itu cuma dikit, sak Pamekasan itu. Ya. Bahkan orang-orang awam agamanya apa? NU. Ya salah, nggak ngono juga ya. Agamamu apa? NU. Nggak ada gitu ya, agamanya Islam, ormasnya NU. Jadi Muhammadiyah itu dikit, sak Pamekasan itu bisa dihitung dengan jari, hampir semuanya NU. Makanya karena saya dari kecil dididik di tempat yang mayoritas Nahdlatul Ulama yang madhabnya condong ke madhab Syafi'i, maka saya condong madhab Syafi'i, tapi bukan orang yang pas langsung mengatakan gini-gini, saya pasti cari dalilnya, dan dalilnya sudah saya sampaikan. Oke, ada pertanyaan yang lain? Kalau saya ditanya, Ustadz kunut apa enggak? Saya tergantung. Kalau saya disuruh ngimami, ini tahu sendiri ya, saya ngimami di Kenjeran, kebetulan tidak kunut, saya tidak kunut. Saya ngimami di Buduran, kebetulan kunut, saya kunut. Jadi saya menyesuaikan. Saya kalau ngimami di Sukodono biasanya habis sholat zikir bareng. Tapi saya tahu kebiasaan Masjid An-Nur Bendul Merisi, habis sholat gak zikir bareng. Apakah saya zikir bareng? Enggak. Kenapa? Saya menghargai kebiasaan di sini. Karena kalau berbeda itu jelek. Loh, apa Ustaz kok kunut? Lebih baik seperti ini. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ojo melotot Pak, nyantai, nyantai. Kita ini ngomong ngaji, monggo. Ada pertanyaan yang lain. Boleh dibantah, tapi harus dalilnya benar. Nek enggak benar, ya tak bantah balik, gitu Pak, Monggo silakan. Ada pertanyaan atau lanjut? Lanjut. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekarang tentang masalah sujud. Bagi yang gak kunut berarti langsung sujud setelah i'tidal. Bagi yang kunut berarti kalau sholat subuh dia kunut dulu baru dia sujud. Nah sekarang tentang masalah sujud, pertanyaannya Bapak Ibu yang di sini ketika sujud yang didahulukan lutut duluan atau tangan duluan? Gak ada yang jawab, ini jangan-jangan gak ono sing sujud ya. Lutut atau tangan? Lo nggak apa-apa, wis jawab sak prakteknya gimana. Nek salah kita bareng-bareng ngecek dalilnya. Ibu-ibu, lutut atau tangan? Hah? Dulu lutut sekarang tangan. Oh, ini malah bagus ya. Dulu lutut sekarang tangan. Susah Ustaz untuk duduk, saya akhirnya tangan ya. Awalnya lutut. Bapak-bapak yang di sini lutut atau tangan? Oh, lutut tangan. Oke, kita bahas bareng-bareng beserta dalil-dalilnya. Ternyata ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan
bahwa yang dianjurkan itu ketika sujud adalah lutut terlebih dahulu, dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dikatakan ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Saya melihat apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, kunna nada'ul yadain qabla rukbataini, kami meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut. Dulu sahabat ada yang ketika sujud itu tangan terlebih dahulu baru lutut. Ternyata apa? Fa umirna bir rukbataini qabla yadain, kemudian kami diperintahkan untuk mendahulukan kedua lutut sebelum meletakkan kedua tangan. Diperintah ojo tangan dulu, lutut. Maka akhirnya pendapat yang pertama mengatakan yang dianjurkan ketika kita sujud adalah meletakkan lutut terlebih dahulu baru tangan. Praktiknya seperti ini. Yo, Allah, salah Zam. Ojo malu-malin ustadz lah. Lutut baru tangan. Iki enggak nyimak iki ya. Ustaz ceramah enggak disimak iki piye iki. Yo, lutut dulu. 1 2 3. Allahu Akbar. Nah, ya, iki murid sing durhaka iki ngene. Enggak disimak ustaz ngomong. Ini pendapat pertama. Saya ojo pindah. Habis ini pendapat yang kedua soalnya. Dan yang berpendapat lutut terlebih dahulu baru tangan itu adalah pendapat mayoritas fuqaha, yaitu madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Hambali, dan sekelompok ulama salaf seperti Imam An-Nakhai, Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq Muslim bin Yasar, dan Ibnul Munzir. Mayoritas ulama, mayoritas ahli fikih berpendapat yang afdol adalah lutut terlebih dahulu. Omongan saya ini dalilnya mana? Ini dalilnya. Teks kitabnya ini, ya. Jadi ada dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Zahaba jumhurul fuqaha wa hum Al-Hanafiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah wa jam'un min ulama'is salaf dan lain sebagainya, bahwa mayoritas ulama jumhur seperti Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan sekelompok ulama-ulama salaf berpendapat bahwa yang afdol dianjurkan adalah lutut terlebih dahulu baru tangan. Pendapat keberapa? 1. Nah, sekarang pendapat yang kedua. Jadi sebelum kita langsung nyalahkan berarti pendapat kedua itu gak bener loh, enggak ya, mereka juga punya dalil, dan dalilnya juga hadis. Loh Ustaz, apakah memang Nabi memberikan contoh yang berbeda? Bisa jadi. Kenapa? Solusi bagi yang gak bisa turun pakai lutut. Loh gak semuanya orang loh bisa turun pakai lutut. Badannya besar, tangan terlebih dahulu. Ada yang kakinya sakit, akhirnya tangan terlebih dahulu. Makanya perbedaan itu rahmat. Supaya apa? Ya ini, ya, ada solusi ketika tidak bisa melakukan A, bisa melakukan yang B. Pendapat yang kedua mengatakan, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi. Apabila salah seorang dari kalian sujud, maka janganlah menderum sebagaimana unta menderum, akan tetapi hendaknya dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Makanya akhirnya pendapat kedua mengatakan yang afdol adalah tangan baru lutut. Nah, seperti ini. Coba kebalik pulang kamu. Ayo, 1 2 3 Allahu Akbar. Nah, enggak jadi pulang ya. Jadi seperti ini. Siapa yang berpendapat seperti ini berdasarkan hadis ini? Yang berpendapat seperti ini adalah seperti mazhab Maliki dan juga teman-teman Salafi ya, yang merujuk pada Syekh Nasruddin Al-Albani, biasanya tangan terlebih dahulu kemudian lutut, dan dua-duanya itu sama-sama boleh. Mau lutut oke, mau tangan juga oke. Yang enggak oke itu kalau kepala duluan, itu bisa gagal otak, gitu gampang. Wes balik Zam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, sebelum dilanjutkan sampai di sini ada pertanyaan, monggo. Tentang bagaimana cara sujud. Monggo Pak, silakan. Saya kalau nggak salah pernah baca dalam salah satu hadis Muhammad, ternyata urutannya berurutan atas dan bawah, bahwa Rasulullah pernah melakukan tahiyat dulu pada saat umur sekian, Ya. kemudian di akhir masanya beliau dengan
Ya. Memang itu dalam satu riwayat ya. Memang dalam satu riwayat, sama-sama riwayat Imam Abu Daud. Ya. Tapi masalah penjelasan di sekian umur Rasulullah sekian, beliau pakai tangan, beliau pakai lutut, itu adalah penafsiran dari para ulama dan itu gak apa-apa. Jadi ada yang mengatakan di saat usianya Rasulullah sudah agak tua ya, maka beliau ini. Di saat Rasulullah masih muda, maka beliau ini. Itu penafsiran ulama. Masalah hadisnya ya sama seperti itu ya. Bahkan ini ya, yang hadis yang kedua kalau saya bahas lebih panjang lagi, ini ada yang bantah hadis ini. Ternyata ada yang membantah dan bantahnya itu secara ilmiah, yang bantah ulama lain. Lah kalau kita bukan ulama, ojo membantah. Ya. Nek sesama ulama membantahnya itu ilmiah dan enggak sampai menyalahkan. Dibantah secara ilmiah dengan dalil, dengan hadis juga. Ternyata apa? Kalau bantahannya, ya, saya nggak mau ngajari, cuma tak info bantahannya ulama yang mengatakan hadis seperti ini. Loh, kok ini saya bukan? Kok nggak jalan ya? Padahal tak putar dari tadi. Bismillah. Nah, hadis ini ternyata ada yang bantah. Bantahnya seperti ini, tapi kita nggak usah ikut-ikutan ya. Kita tinggal ikut yang mana, monggo, aman, selesai. Jadi yang dikatakan hadis riwayat Abu Daud, apabila salah seorang dari kalian sujud, maka jangan menderum sebagaimana unta menderum, akan tetapi hendaknya dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Jangan menderum sebagaimana unta menderum. Jangan turun sebagaimana unta turun. Coba Bapak Ibu searching di YouTube bagaimana cara turunnya unta. Searching di YouTube, ada yang buka YouTube sekarang. Cara turunnya unta. Jadi ini dianggap kebalik oleh ulama yang lain. Ini kan mengatakan jangan turun seperti turunnya unta, tapi tangan terlebih dahulu baru lutut. Ternyata kalau kita searching di YouTube, unta turun, cara unta turun. Ternyata apa? Tangan terlebih dahulu baru lutut. Beda. Makanya ini dikatakan oleh ulama yang lain kebalik. Cuma kita nggak usah ribut dalam masalah perselisihan. Ini adalah pendapat para ulama dan yang berpendapat adalah imam mujtahid. Intinya kalau benar tetap dapat 2, kalau salah tetap dapat 1. Selesai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan sampai di sini? Nanti akan panjang pembahasannya kalau kita berbicara tentang pendapat ulama, karena kalau masalah ilmu fikih pasti ijtihad ulama. Tentang wudhu misalkan, ini masih belum masuk wudhu. Kalau wudhu akan panjang nanti ya, nyentuh istri batal atau tidak, kalau sengaja nggak sengaja batal atau tidak, kalau syahwat gimana, kalau saat tawaf kita kesentuh orang-orang bukan mahram misalkan saat tawaf, apakah batal atau tidak. Loh, itu perbedaan di antara para ulama. Coba bapak-bapak, kalau misalkan nyentuh istri batal atau tidak? Batal atau tidak? Tidak. Batal atau tidak? Tidak. Berarti di sini ini pakai pendapat mazhab Maliki atau mazhab Hanafi. Kalau saya pakai pendapat yang mengatakan batal. Kenapa? Itu mazhab Syafi'i. Jadi nanti akan ada pembahasannya semua, dalilnya semua. Kalau mazhab Maliki gak syahwat, kesentuh istri gak batal. Tapi kalau mazhab Syafi'i, syahwat gak syahwat, sengaja gak sengaja, nyentuh istri, yang penting kulit ketemu kulit, batal. Yang gak batal cuma 3 kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau yang disentuh adalah gigi 1, yang 2 rambut, yang ketiga kuku. Makanya kalau kita ngamalkan mazhab Syafi'i, habis wudhu mau berangkat kerja, jangan salaman, batal. Tapi apa? Ketok giginya, assalamualaikum, gak batal. Tapi kalau kita mengamalkan mazhab Maliki, aman selama tidak syahwat. Bahkan kalau mazhab Hanafi, selama tidak berjima aman. Loh, lebih parah lagi ini, lebih ringan. Selama tidak berjima aman. Mau syahwat gak syahwat, yang penting gak berjima, tetap tidak batal wudhunya. Nah, itu nanti akan dibahas nanti bab wudhu. Itu cuma spill saja ya. Perbedaan di antara ulama ada. Jadi nggak usah gontok-gontokan, tergantung kita ini ikut siapa, tinggal diikuti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan sampai di sini? Monggo. Kalau belum saya lanjutkan. Lanjut nggih? Tentang cara sujud. Nah, sekarang
bagaimana cara sujud? Kita melihat ada yang ketika sujud tumit rapat, ada yang ketika sujud tumit dibuka. Contoh, silakan Zam. Tumit buka, ada yang seperti ini, ada yang rapat. Bapak-bapak pakai yang mana? Pakai yang rapat. Kalau seandainya Nizam pakai yang dibuka, sah atau tidak? Kalau pakai yang rapat, ada pendapat yang mengatakan seperti Syekh Nasiruddin Al-Albani, rapatkan 2 tumit. Kalau yang berpendapat dibuka sejengkal, itu pendapat Imam Syafi'i, dibuka sejengkal, jadi sama-sama sah. Jangan sampai mengatakan tidak sunnah. Loh, berarti menuduh Imam Syafi'i nggak faham sunnah. Berarti salah satu pendapat yang mengatakan bahwa dibuka sejengkal adalah qala Syafi'i wal ashab, berkata Imam Syafi'i dan pengikutnya, yustahabbu lisajid, disunnahkan bagi orang yang sujud, ayyufarrija baina rukbatayhi wa baina qadamaihi, dianjurkan untuk membuka antara 2 lutut dan 2 tumit. Terus dikatakan yakunu baina qadamaihi qadra shibrin, dibuka antara 2 tumit itu adalah sejengkal. Makanya kalau ada yang pakai gini berarti mengamalkan pendapat mazhab Syafi'i. Kalau ada yang tutup berarti mengamalkan pendapat yang lain selain mazhab Syafi'i. Dan itu juga sama-sama sah. Yang penting dipenuhi anggota sujudnya itu. Balik, ojo tidur kayaknya ya. Yang penting 7 anggota sujud itu dipenuhi. Ya, mau dibuka atau ditutup sah dua-duanya. Yang penting 7 anggota sujud dipenuhi. Apa saja 7 anggota sujud itu? A'dha'us sujudi sab'atun. Anggota sujud ada 7. Al-jabhatu, yang pertama adalah dahi. Wa butunul kaffaini, kemudian 2 telapak tangan. Warrukbatani, 2 lutut. Wa butunu asabi'ir rijlaini, kemudian kaki. Jadi kaki ini harus seperti memanjat. Kalau tidak memanjat itu batal, tidak dipenuhi 7 anggota sujud. Contoh lagi Zam. 7 anggota sujud. Dahi, 2 telapak tangan, nah itu memanjat. Ya. Jadi yang putih-putihnya memanjat, jangan sampai ditidurkan. Coba ditidurkan Zam. Ini tidak sah sujudnya. Sujud tidak sah, otomatis sholat menjadi tidak sah. Kenapa? Sujud termasuk rukun sholat. Pertanyaannya sekarang, duduk Zam. Kalau ada orang sujud, hidungnya tidak nyentuh tempat sujud, misalkan PC, sah atau tidak? Atau kemarin waktu kita corona pakai masker sehingga hidung terhalang oleh masker, pertanyaannya sholat sah atau tidak? Itu yang pakai masker bilang sah. Sah atau tidak kalau hidung tidak nyentuh? Sah. Kenapa? Tidak disebutkan 7 anggota sujud, tidak disebutkan hidung. Hidung ini hukumnya sunnah, yang wajib adalah dahi. Maka yang afdol dahi nyentuh, hidung nyentuh. Kalau seandainya ada bapak ibu hidungnya pesek, kok susah, nggak usah dicelongos-celongoskan, tidak apa-apa. Kenapa? Hidung hukumnya sunnah, jadi sah meskipun hidung tidak menyentuh pada tempat sujud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan sampai di sini? Posisi ini Ustaz, yang jari waktu sujud merapat apa? Tentang posisi jari ketika sujud sebenarnya dikatakan oleh para ulama tidak rapat, tidak mekar, sedang-sedang saja. Lurus ketika kita takbir. Kalau kita takbirnya ikut mazhab Syafi'i berarti lurus dengan apa? Telinga. Ya. Kalau laki-laki itu dibuka. Tapi kalau kita dalam keadaan berjamaah jangan dibuka lebar-lebar, apalagi belum mandi, ya agak ditutup dikit. Kenapa? Biar nggak mengganggu sebelahnya. Ya, jadi standar saja, jangan rapat, jangan mekar, tapi standar. Standar saja, nggak usah terlalu diatur. Standar. Dan jangan sampai seperti anjing. Anjing ini nyentuh apanya? Ininya ini. Coba Zam. Sikunya. Coba miring ke sana biar kelihatan. Miringnya ke sana. Ini seperti ini, jangan. Tapi tegak
kamu terlalu dekat Zam antara lutut itu, lutut kurang maju kepalamu. Oke, kejauhan Zam lah apa saya kamu itu. Jadi saya standar lah. Nah, ya. Jadi jangan sampai ditempelkan sikunya itu. Coba siku ditempelkan, tidak boleh. Dan ketika ibu-ibu, kalau dalam mazhab Syafi'i dibedakan. Kalau ibu-ibu dibedakan cara sujudnya dalam mazhab Syafi'i. Berbeda dengan mazhab yang lain. Ada yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, sama. Karena apa? Berdasarkan hadis shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i berdasarkan riwayat yang lain itu agak berbeda, rapat. Makanya sebelumnya saya sampaikan, kalau berdirinya laki-laki dibuka sejengkal, kalau perempuan ditutup rapat. Begitu juga ketika sujud, kalau dalam mazhab Syafi'i itu dirapatkan tangannya, ya tidak sampai lebar seperti ini, tapi dirapatkan. Jadi serba rapat kalau ibu-ibu itu, jangan dibalik. Jadi bapak-bapak jangan rapat kakinya. Kalau ibu-ibu rapat. Kenapa Ustadz kok nggak dibalik aja? Bapak-bapak rapat, ibu-ibu mekangkang. Jangan. Kalau bapak-bapak rapat nanti ada yang kejepit. Bisa difahami. Jadi Islam itu sudah diatur, ya. Cocok sudah dengan kondisi kita. Itu tentang tata cara sujud. Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo. Kalau ada yang mau didiskusikan. Belum? Oke, kalau belum, sekarang tentang syarat-syarat sujud ada 7. Jadi kalau 7 ini salah satunya tidak dipenuhi, bisa-bisa sujud tidak sah. Otomatis kalau sujud tidak sah karena itu rukun, sholat menjadi tidak sah. Yang pertama, sujud dengan 7 anggota seperti yang tadi saya contohkan. Yang kedua, dahi terbuka, jangan sampai ada yang menutupi dahi. Misalkan bapak-bapak yang nggak pakai kopiah, kemudian poni, full poninya nutup dahi, nggak ada bagian dahi sedikit pun yang terkena tempat sujud, maka bisa tidak sah. Atau kopiah nutup full dari dahi, itu bisa menyebabkan tidak sah. Jadi dibuka dahi ini. Pertanyaan muncul akhirnya, bagaimana kalau misalkan ada 4 helai, 5 helai rambut yang menutup, sah atau tidak sujudnya? Misalkan kita sujud, terus ada 2 helai rambut nutup di dahi, sah atau tidak? Tetap sah. Dan ini dikatakan oleh Imam Syafi'i. Ini. Nah ini, kok keluar. Qala Syafi'i walau sajada ala ba'di jabhatihi duna jami'iha karihtu dzalika lahu wa lam yakun alaihi i'adatun li'annahu sajidun ala jabhatihi. Imam Syafi'i berkata, seandainya ada orang yang sujud kepada sebagian dari dahinya, berarti ada sebagian yang ketutup. Tidak semua dahinya aku makruhkan itu, cuma tidak perlu ngulang, alias apa? Tetap sah. Jadi kalau seandainya ada beberapa helai, apalagi nggak sengaja, itu tetap sah. Kadang-kadang ada yang agak ekstrim, ada 1 helai rambut menutup, gak sah. Enggak, yang benar tetap sah. Tapi yang afdol harus benar-benar dibuka, tidak ada penutup sedikit pun di dahi. Yang ketiga, menekankan dahi seberat kepalanya. Menekankan itu ya sebatas kalau misalkan di lantai itu ada bedak, ada tepung, kita meletakkan itu bedak atau tepung itu menempel. Ya, jangan sampai digosok-gosokkan. Ya, biar di sini hitam misalkan digosok-gosok gitu. Jangan. Wis kalau hitam itu wis gak apa-apa. Kadang-kadang kulitnya seseorang itu ya macam-macam. Ada yang sedikit sujud wis menghitam di sininya. Ada yang juga ya tidak menghitam. It's okay, tidak masalah. Dan yang keempat adalah tidak ada maksud lain kecuali sujud. Yang kelima, tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Gak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Misalkan saya sholat pakai surban, surban ikut gerak dengan saya kan? Kita gak boleh sujud kepada surban. Kenapa? Surbannya ikut gerak dengan saya. Kalau saya centelkan di sini, kemudian saya sujud di sini, tidak sah sujudnya. Tapi beda kalau misalkan surbannya itu dijadikan sejadah, maka boleh sujud. Makanya ibu-ibu hati-hati kalau misalkan pakai atasan dan bawahan, kemudian atasannya dihamparkan, kemudian sujud di atas mukena yang atasan karena mungkin lantainya kotor, itu menyebabkan tidak sah. Sujud saja di lantai. Dan hati-hati juga ibu-ibu yang pakai atasan bawahan, ketika mengangkat tangan jangan sampai aurat terlihat.
Karena kalau aurat terlihat, sholat tidak sah. Tapi harus hati-hati masuk ke dalam. Makanya yang paling aman, ibu-ibu itu pakai yang terusan. Ibu-ibu pakai terusan atau atas bawah? Atas bawah kabeh. Ya nggak apa-apa, hati-hati gitu saja ya. Hati-hati jangan sampai aurat terlihat. Dan yang terakhir adalah meninggikan, yang keenam adalah meninggikan anggota yang di bawah, jadi pantat lebih tinggi daripada kepala. Dan yang ketujuh, tumakninah pada sujud. Tumakninah itu ukurannya subhanallah, itu sudah tumakninah. Subhanallah, itu sudah tumakninah. Lebih afdol lagi kalau diiringi dengan bacaan sujud, subhana rabbiyal a'la. Boleh sampai situ, boleh ditambah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Boleh bacaan yang lain. Nanti bacaan-bacaan sujud itu macam-macam. Jadi kalau misalkan bacaan yang ini, bacaan yang itu, oke, boleh. Bahkan kalau sujud itu kita dianjurkan memperbanyak doa di dalamnya. Ya, tapi kalau jadi imam jangan lama-lama sujudnya. Kenapa? Kita harus bijak melihat jamaah, karena bisa jadi jamaah itu ada yang gak kuat lama sujud, ada yang gak kuat lama berdirinya, karena macam-macam. Ada orang yang sepuh, ada yang muda, ada anak kecil pengen segera main. Maka yang standar-standar saja. Itu bab pembahasan malam ini tentang kunut dan sujud. Sampai di sini. Ada pertanyaan, monggo Ibu silakan. Berkaitan dengan tadi yang alas yang bergerak, atau misalnya atas kemungkinan kita menutup itu mutlak menjadi tidak sah ataukah pendapat? Apa? Apakah mutlak itu menjadi tidak sah? Iya. Pendapat? Ini dikatakan di sini syarat-syarat sujud. Tentunya namanya syarat-syarat itu yang menentukan adalah para ulama. Para ulama ketika berpendapat kira-kira berdasarkan dalil atau tidak? Gak mungkin ngarang. Para ulama ketika berpendapat itu pasti merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Ya, jadi kalau misalkan di sini dikatakan, nah ini, nomor 5. Nomor berapa? 5 ya. Tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Ini pendapat para ulama. Tapi apakah kita mau membantah pendapat ulama? Lah itu kan pendapat ulama, kan bisa salah. Lah kalau kamu siapa? Bukan ulama, tambah bisa salah kan gitu kan? Lah ini pendapat ulama. Dan pendapat ulama itu pasti merujuk, kadang-kadang kita nggak ngerti dalilnya. Ya, kita itu kadang-kadang sami'na wa ata'na. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, fas'alu ahlaz dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ulama jika kamu tidak mengetahui. Saya ustadz, bukan berarti saya hafal semua dalil. Al-Quran hafal? Ya enggak. Hadis semuanya hafal? Enggak. Kadang-kadang ada yang enggak tahu dalilnya, tapi kita sami'na wa ata'na kepada ulama. Kenapa? Ulama kita husnudzon pasti merujuk pada Al-Quran dan hadis. Kalau kita mengikuti ulama yang merujuk pada Al-Quran dan hadis, insya Allah lebih selamat daripada kita memahami Al-Quran dan hadis pakai otak kita atau pikiran kita. Kenapa? Kita bukan ahli Al-Quran dan bukan ahli hadis. Ibaratnya bapak ibu mau ke Madura, ikut saya yang asli Madura, langsung nyampe tujuan. Kenapa? Saya hafal. Tapi kalau misalnya ikut Nizam bukan orang Madura, diputar-putar gak jelas. Sampai di sini paham? Ya, ini pendapat ulama, insya Allah merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Ya, tapi jangan heran kalau nanti ada ulama lain Ustadz yang mengatakan seperti ini, boleh. Tapi harus tunjukkan ulama lain siapa. Tapi kita harus menghargai kalau ada nanti Ustadz saya melihat kaul dari ulama ini mengatakan bahwa sujud dengan benda yang ikut bergerak dengan kita tetap sah, boleh. Ini rujukan saya, boleh. Ini ilmu fikih, masalah ijtihad ulama. Kebetulan ijtihad ulama yang kita ikuti adalah 7 syarat ini. Ya, kalau nanti ada bapak ibu yang kok nanti ada rujukannya, Ustadz ada, boleh. Karena apa? Ilmu fikih. Tapi saya kasih bocorannya, apakah ada Ustadz yang mengatakan sah? Ada, ya, ada. Cuma lebih baik kalau misalkan ada yang mengatakan kalau gini sah, kalau gini tidak sah, lebih baik pakai pendapat yang hati-hati. Gitu, ikhtiyat namanya. Gitu caranya. Kok gini ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah, kita lebih baik pakai pendapat yang hati-hati. Gitu caranya. Gitu Bu, nggih? Ustadz, monggo. Tadi yang syarat untuk tidak ada penghalang itu hanya dahi ya. Bukan 7 anggota tubuh.
Bukan. Kalau semuanya nggak ada penghalang, lutut dibuka bisa kebuka auratnya. Makanya ibu-ibu kalau misalkan sujud pakai sapu tangan itu sah tapi makruh. Afdolnya itu langsung tangan yang menyentuh. Kalau ada bapak-bapak pakai kaos kaki itu sah. Cuma makruh. Afdolnya langsung kaki yang menyentuh. Yang parah ini ya dahi jangan tertutup. Ada lagi pertanyaan? Ini wes isak kayaknya. Masih ada lagi. Lanjut Abah. Oh enggak apa-apa. Monggo Bah, nomor 6. Meninggikan anggota yang di bawah atau pantat daripada anggota yang di atas kepala. Ya seperti sujud, kepala harus ada di bawah, sedangkan pantat di atas. Makanya kalau kita sholat kok nggak dapat tempat, tempatnya di tangga, ya. Kadang-kadang kalau di tangga itu berarti kan susah untuk sujud. Usahakan tetap posisi pantat ditinggikan daripada kepala. Dan kadang-kadang ada yang bertanya, Ustadz bagaimana kalau wis terlanjur kena sujud ini sejadah ini Ustadz? Kalau kena sujud langsung dilepas, boleh kita bergerak. Terakhir sebelum saya akhiri tak praktekkan, kalau seandainya saya sujud kok sujudnya langsung di sejadah, gimana caranya? Sujud, nah ini gak sengaja seperti ini, langsung kita lepas, maka dianggap tidak sujud kepada yang bergerak dengan kita. Kenapa? Karena segera dilepas. Tapi kalau misalkan tidak dilepas, berarti ikut bergerak dengan benda atau barang, badan kita. Bisa difahami sampai di sini? Oke, ada pertanyaan? Ini lebihnya banyak ini. Lebihnya banyak. Kalau misalkan ada yang nggak setuju, boleh ya. Kayak tadi Bapak ini, tapi harus secara ilmiah. Ya, harus secara ilmiah. Ustadz, ada rujukan seperti ini, boleh disampaikan. Ini masalah ilmu fikih, gak boleh harus gini. Kalau nggak gini, tidak sah. Kalau nanya ibu-ibu, Ustadz, ada nggak pendapat yang mengatakan boleh sujud dengan benda yang bergerak? Ada Bu, ya, ada. Cuma saya itu lebih memilih pendapat yang hati-hati yang mengatakan tidak boleh. Kalau ada lagi pertanyaan, kadang-kadang ada ilmu yang nggak harus disampaikan. Saya kalau ngaji di depannya orang ini. Ya, saya nggak nyampaikan. Boleh nggak Ustadz kawin lari? Boleh nggak Pak? Nggak pakai wali? Boleh enggak? Ada cara ngesahkan, tapi saya nggak jelaskan di depan ini. Kenapa? Takutnya dipraktekkan. Lu repot saya nanti, diprotes habis-habisan sama orang tuanya. Tak tahan kadang-kadang. Ya, wah ono iki tak tahan. Jadi cara menyampaikan kadang-kadang harus ada yang ditahan, harus ada yang diflorkan. Tapi kalau ini nggak ada, tak sampaikan bagaimana cara kawin lari yang sah. Ya. Cuma saya khawatir juga bapak-bapak yang meraktekkan nanti. Wes cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.